Halo para emak, para bunda, selain dari informasi mengenai seputar jalur masuk PTN, kita sebagai para emak dan juga para ananda yang bersiap menghadapi SMBT di 2024, kita juga memerlukan informasi-informasi tambahan lainnya, diantaranya mengenai seputar platform tryout online yang hari ini akan Mayus share. Sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, yuk yang belum bestian sama Mayus, yang masih ada tanda plus di profil Mayus, kita temenan dulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Dan bagi yang merasa informasi ini bermanfaat, yuk bantu like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak informasi baik diketahui banyak orang. Oke, kita lanjut. Ada 5 hal yang harus dihindari dalam menentukan pilihan platform tryout online. Yang pertama, adanya pemahaman bahwa mengikuti tryout online adalah upaya untuk mencari bocoran UTBK. Nah, ada tidak nih para teman, para ananda, para emak yang berpikir bahwa tryout ini salah satu tujuannya adalah mencari atau menyediakan soal-soal bocoran soal UTBK. Ada tidak yang berpikiran kayak begini? Ayo, kalau ada yang berpendapat seperti ini tuliskan di kolom komen iya atau tidak. Nah, sini nih kita harus terlebih dahulu meluruskan pemahaman kita yang keliru bahwa kita mengikuti tryout online atau kebutuhan tryout online itu bukanlah karena ingin mencari soal bocoran UTBK. Tetapi tryout dianggap perlu karena merupakan sarana ananda, sarana para pejuang PTN untuk berlatih tanpa sadar meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan soal UTBK nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti tryout online hanya di sebuah platform saja. Adanya pemikiran bahwa sebuah platform itu bagus apabila menghasilkan soal-soal yang mendekati dengan soal UTBK. Ini sedikit banyak menggiring pemahaman kita bahwa platform yang terbaik adalah platform yang seperti itu. Padahal sesungguhnya tidak ada satu buah platform tryout pun yang memiliki rekanan atau kerjasama dengan lembaga pembuat soal. Artinya semua platform tryout itu memiliki peluang yang sama untuk menghasilkan soal-soal yang berkebetulan menyerupai dengan soal UTBK. Sekedar informasi berbagi pengalaman di tahun 2020, kebetulan anak Mayus mengikuti UTBK di sesi pertama di hari pertama. Nah, saat itu baru 5 menit keluar dari posisi lokasi UTBK, sebentar saja di dunia maya sudah gempar dengan munculnya soal bahasa Panda. Nah, padahal informasi dari anak Mayus yang memang mengikuti aneka banyak tryout online dari berbagai macam platform, ternyata soal bahasa Panda ini bukanlah pertama kali muncul. Ini sudah pernah muncul di salah satu tryout platform online. Dan platformnya ini bukanlah platform yang terkenal. Tuh, artinya seperti itu. Kita sendiri tidak bisa menduga, tidak bisa mengestimasikan bahwa platform mana yang mendekati soal UTBK. Maka itu kita sebagai user, sebagai orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh tentunya akan lebih bijak jika memperkaya kemampuan diri dalam mengerjakan variasi soal yang beraneka ragam. Nah, salah satunya yaitu ikutilah platform tryout ini sebanyak-banyaknya. Semakin banyak variasi soal, semakin banyak juga kita mampu menyelesaikan tingkat kesulitan soalnya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, salah paham terhadap skor tryout. Nah, ini dia. Kita menggunakan nilai tryout online itu sebagai informasi tambahan, informasi awal kita untuk mengukur kemampuan kita dalam menyelesaikan soal dan dijadikan dasar untuk menentukan pilihan. Tetapi
kita harus mencermati dulu bahwa tryout yang kita ikuti itu di platform yang seperti apa. Sekedar berbagi pengalaman. Pada saat anak Mayus di tahun 2020 itu ada sebuah platform yang kalau hasil tryoutnya di situ tinggi-tinggi terus anak Mayus sampai 1000-an. Tapi jika ikut tryout di platform yang berbeda yang lain, yang pesertanya dalam jumlah yang lebih banyak, hasil skornya wah luar biasa, sulit sekali untuk memperoleh jangankan 1000, memperoleh 700 saja begitu sulit. Nah, itu sebagai gambaran. Artinya dengan para ananda ikut tryout di berbagai macam platform, kita bisa mengikuti, bisa mengukur kemampuan kita lebih detail lagi. Tips dari Mayus, ikuti tryout dalam skala yang besar. Artinya dalam skala gratisan. Biasanya kalau Mayus ini menggunakan tryout yang gratisan itu sebagai parameter yang lebih menggambarkan sesungguhnya dibandingkan tryout yang berbayar, yang sewaktu-waktu saja kita kerjakan sendiri. Itu biasanya jumlah pesertanya tidak sebanyak dengan yang gratisan. Nah, biasanya Mayus lebih menggunakan hasil tryout yang gratis sebagai pertimbangan yang lebih memberikan gambaran yang lebih mendekati. Itu yang ketiga. Tips dari Mayus, jangan berfokus kepada skor tryout, tetapi berfokuslah kepada persen benar. Seberapa besar persen jawaban kita yang benar. Harapannya semakin hari semakin banyak persentase kebenaran yang kita jawab pada saat mengerjakan soal tryout. Yang keempat yaitu rajin ikut tryout tapi tidak mengikuti pembahasan secara total. Nah, ini dia yang salah. Sebuah tryout yang diikuti secara rajin, secara rutin akan berdampak meningkatkan skill atau kecepatan apabila diikuti dengan pembahasan. Kalau kita hanya rajin tryout kemudian tidak mengikuti pembahasannya, pasti peluang untuk melakukan kesalahan di posisi soal yang bergaya sama itu akan lebih besar. Justru harapannya dengan kita mengikuti pembahasan, maka kita sudah jadi langsung tahu, oh salahnya di sini dan salahnya itu seharusnya seperti ini. Sehingga nanti apabila dapat soal dengan tipe yang sama, kita tidak akan jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Untuk itu wajib mengikuti tryout dengan pembahasan tuntas. Dan yang terakhir, kesalahan nomor 5 yaitu memilih platform tidak disesuaikan dengan cara belajar. Nah, ini dia. Kita dalam menentukan platform mana yang cocok buat kita harus mencoba melihat bagaimana platform tersebut dalam membahas sebuah soal dan disesuaikan dengan pola belajar kita. Apakah platform tersebut lebih banyak menggunakan gambar, ataukah platform tersebut lebih banyak menggunakan rumus-rumus instan tanpa membangun sebuah pemahaman yang benar mengenai secara konsep. Nah, jadi itu salah satu yang perlu atau mungkin yang sering terjadi bahwa kita tidak menggunakan pola belajar kita sebagai pertimbangan penting untuk menentukan sebuah platform. Nah, begitu para emak, para ananda, semoga bermanfaat ya.